Halo teman Manai, selamat datang kembali di Manai Berkisah. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat panas, sangat kontroversial, dan mungkin sampai sekarang masih menjadi perdebatan di media sosial. Pernah gak sih kalian lagi di jalan tol atau lagi scrolling TikTok terus tiba-tiba lihat tulisan besar begini, "Aku harus mati." Bukan tulisan di tembok atau grafiti, tapi itu adalah judul sebuah film dan jadi iklan raksasa yang terpampang di mana-mana. Kalau kalian lihat tulisan itu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Merasa ngeri? Tertarik untuk nonton? Atau merasa tersinggung dan khawatir? Kasus ini bukan cuma soal film horor biasa. Ini soal batas antara kebebasan berkreasi, tanggung jawab sosial, psikologi massa, sampai intervensi pemerintah. Di video yang panjang ini kita akan bedah tuntas mulai dari kronologi, argumen pihak yang pro dan kontra, sudut pandang psikologi, sampai pertanyaan besarnya. Salahkah judul itu atau kita yang terlalu sensitif? Siapkan kopi atau teh kalian karena ini akan jadi diskusi yang panjang dan mendalam. Yuk langsung kita mulai. Sebelum masuk ke masalahnya, kita kenalan dulu sama film ini. Judulnya memang sangat bold, sangat mencolok. Aku harus mati. Ini adalah film bergenre horor misteri yang diproduksi oleh rumah produksi lokal. Secara garis besar, ceritanya mengangkat tema tentang seseorang yang mengalami tekanan batin, depresi, dan terjerat dalam masalah supranatural atau mistis. Dari sinopsis yang dirilis, film ini sebenarnya ingin menggambarkan perjuangan batin seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti sampai pada titik terendah di mana ia berpikiran untuk mengakhiri hidup. Jadi, secara niat cerita, mungkin produser ingin menyampaikan pesan bahwa depresi itu nyata, bahwa kegelapan itu ada, dan kita harus waspada. Para pemainnya juga bukan aktor sembarangan, dan sutradaranya pun punya rekam jejak di industri film Indonesia. Targetnya jelas, ingin menembus pasar horor Indonesia yang memang sangat besar peminatnya. Nah, masalahnya bukan di filmnya, tapi di strategi promosinya. Beberapa waktu lalu, film ini mulai masif muncul. Mulai dari baliho besar di pinggir jalan raya, reklame digital, sampai iklan di media sosial, visualnya gelap, tulisannya besar dan jelas. Aku harus mati. Awalnya, warganet bereaksi beragam. Ada yang menganggap ini kreatif dan catchy, ada yang ketawa karena judulnya agak nyeleneh, tapi banyak juga yang langsung merasa tidak nyaman. Suara protes mulai bermunculan. Banyak psikolog dan aktivis kesehatan mental yang angkat bicara. Mereka bilang kalimat ini sangat berbahaya jika dilihat oleh orang yang sedang dalam kondisi rapuh. Api semakin membesar ketika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi angkat bicara. Kemenkes menyatakan keprihatinan yang sangat dalam. Mereka menilai iklan dengan kalimat imperatif atau perintah seperti "aku harus mati" berpotensi memicu ide bunuh diri, terutama bagi remaja dan orang yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Isu ini meletus. Tagar tentang penolakan iklan ini jadi trending topik. Pemerintah melalui Kemenkes dan pihak terkait meminta agar iklan tersebut segera diturunkan atau dimodifikasi. Sebagai respon, akhirnya pihak pengelola reklame dan produser mulai menarik iklan-iklan tersebut dari peredaran. Namun pertanyaannya, apakah ini keputusan yang tepat atau justru ini bentuk sensor yang berlebihan? Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang menolak atau mengkritik keras iklan ini. Kenapa sih orang-orang sampai segitu protesnya? Pertama, mari kita bedah dari sisi linguistik atau ilmu bahasa. Kalimatnya adalah, "aku harus mati." Ini bukan kalimat deskriptif seperti cerita orang mati atau rumah hantu. Ini adalah kalimat perintah, kalimat imperatif. Secara tidak sadar, otak manusia menerima kalimat itu sebagai sebuah perintah. Bayangkan jika kalimat ini terbaca berulang-ulang oleh seseorang yang sedang depresi, yang sedang putus asa, yang pikirannya sudah kacau. Bagi orang sehat, ini cuma judul film. Tapi bagi orang yang sedang di ujung tanduk, kalimat ini bisa jadi pemicu terakhir atau penguat pemikiran buruk mereka. Ini yang disebut trigger warning. Ada istilah dalam psikologi yang disebut Werder effect. Fenomena di mana ketika kasus bundir atau ajakan bundir dipublikasikan secara masif,
angka percobaan bundir di masyarakat justru meningkat karena efek peniruan atau validasi. Jadi, kritikannya adalah, kenapa harus memilih kalimat yang sejelas ini? Kenapa tidak cari judul lain yang tetap horor tapi tidak berpotensi membahayakan jiwa? Alasan kedua yang disampaikan Kemenkes dan para ahli adalah soal data dan fakta. Indonesia bukan negara dengan angka bundir terendah. Setiap tahun, ada ribuan kasus dan angka ini cenderung meningkat, terutama di kalangan remaja. Masalah kesehatan mental ini masih dianggap tabu dan banyak yang belum mendapatkan penanganan yang tepat. Di kondisi masyarakat yang rapuh seperti ini, memunculkan iklan raksasa dengan pesan sejelas itu dianggap tidak bertanggung jawab. Kemenkes menegaskan bahwa melindungi kesehatan jiwa masyarakat adalah prioritas. Mereka berargumen, industri kreatif memang harus didukung, tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan publik. Ada aturan main dalam periklanan di Indonesia yang mengatur tentang konten yang bisa membahayakan ketertiban umum dan moralitas. Banyak yang berpendapat bahwa iklan ini melanggar etika tersebut. Kritik selanjutnya menyasar soal etika bisnis. Apakah judul sekeras ini dipilih karena memang sesuai cerita atau murni strategi marketing untuk cari sensasi? Karena kita tahu di dunia perfilman yang penting viral, yang penting dibicarakan, bagus atau buruk itu urusan belakangan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita boleh mengejar cuan dengan mengorbankan sensitivitas? Bayangkan jika ada keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarga karena bundir lalu lewat di depan baliho itu, pasti itu akan menjadi luka yang terbuka kembali. Atau anak-anak kecil yang belum mengerti arti kata itu, tapi mereka membacanya. Orang tua jadi harus menjelaskan hal berat di usia yang belum waktunya. Jadi bagi pihak penolak, ini bukan soal melarang seni, tapi soal kepekaan sosial. Seni yang baik adalah yang menginspirasi, bukan yang berpotensi mencelakakan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya ya. Bagaimana tanggapan pihak pembuat film dan mereka yang mendukung? Pihak produser dan sutradara memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa judul dan cerita ini dibuat bukan untuk mengajarkan atau mengajak orang bundir. Justru sebaliknya, film ini ingin menggambarkan betapa gelapnya pikiran seseorang saat depresi, agar penonton bisa aware atau sadar dan bisa mencegah hal buruk terjadi. Mereka berargumen, film ini menampilkan masalahnya supaya kita bisa mencari solusinya. Ada juga poin penting soal perizinan. Iklan dan film sudah lolos sensor dari LSF atau Lembaga Sensor Film. Artinya secara aturan hukum dan formal, konten ini dianggap layak tayang. Jadi pertanyaannya, jika lembaga resmi sudah mengizinkan, kenapa kemudian ditarik karena protes? Apakah aturan mainnya berubah-ubah? Produser merasa mereka sudah bekerja sesuai koridor, tapi kemudian mendapat stigma seolah-olah mereka pembuat konten berbahaya. Argumen terkuat dari pihak pendukung adalah kebebasan berekspresi. Kita hidup di negara demokrasi, di mana seni dan kreativitas harusnya punya ruang yang luas. Kalau setiap judul yang agak keras langsung dilarang, ditarik, atau disensor, kedepannya kreator jadi takut untuk bercerita. Mereka akan self-censorship atau membatasi imajinasinya sendiri karena takut diprotes. Banyak pendukung yang bilang, kalau tidak suka ya jangan ditonton. Jangan melarang orang lain yang mau menikmati seni. Mereka juga mencontohkan film-film luar negeri yang judulnya jauh lebih keras, lebih dark, lebih eksplisit, tapi tetap bisa tayang dan diterima sebagai karya seni. Kenapa di Indonesia harus segitiga? Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Indonesia terlalu baper atau terlalu sensitif. Padahal kematian adalah hal yang pasti terjadi. Membicarakannya lewat film bukan berarti menghormatkannya. Terakhir, argumen soal fungsi seni. Horor dan film gelap seringkali bukan cuma soal hantu atau jump scare. Film dengan tema gelap sering digunakan untuk mengkritik sosial, dengan menampilkan betapa mengerikannya efek depresi, betapa gelapnya pikiran manusia, diharapkan penonton bisa lebih empati terhadap sesama. Jadi menurut mereka, menolak film ini sama saja menolak untuk membahas masalah kesehatan mental itu sendiri. Padahal masalahnya nyata, dan film hadir sebagai media untuk membuka mata kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis yang paling menarik secara sosial. Apa yang terjadi setelah iklan ini dilarang dan ditarik?
justru film ini jadi lebih terkenal. Ini yang disebut The Streisand Effect, yaitu fenomena ketika usaha untuk menyembunyikan atau melarang sesuatu justru membuat informasi itu makin menyebar luas dan makin menarik perhatian publik. Karena dilarang, orang jadi penasaran. Wah, seberbahaya apa sih film ini sampai dilarang pemerintah? Akhirnya orang cari tahu, dan efek marketingnya justru didapatkan secara gratis. Jadi pertanyaannya, apakah ini murni kesalahan produser atau justru ini strategi jenius yang menghitung bahwa pasti akan ada kontroversi dan akhirnya viral? Inti dari semua perdebatan ini ada pada satu titik. Konflik antara hak individu versus kepentingan umum. Di satu sisi, kreator punya hak berpendapat dan berkesenian. Di sisi lain, masyarakat punya hak untuk dilindungi dari hal-hal yang berpotensi membahayakan mental mereka. Di negara maju pun masalah ini rumit. Ada standar penayangan yang sangat ketat. Iklan rokok dilarang, iklan minuman keras dibatasi karena dianggap merusak. Nah, iklan dengan pesan bundir ini apakah masuk kategori yang sama? Apakah kebebasan itu mutlak atau kebebasan seseorang berhenti di saat kebebasan itu mengganggu atau membahayakan orang lain? Oke teman Manai, kita sudah bahas panjang lebar. Dari kronologi argumen pro, argumen kontra, sampai analisis sosialnya. Sekarang kita tarik kesimpulan. Sebenarnya, kedua pihak punya poin yang benar. Pihak yang menolak benar, karena kita harus sangat hati-hati dengan isu bundir dan kesehatan mental. Nyawa manusia itu mahal. Pencegahan itu nomor satu. Pihak pembuat film juga punya argumen kuat soal kebebasan berekspresi dan hak mereka berkarya sesuai aturan yang ada. Mungkin solusinya bukan dilarang atau bebas semaunya, tapi ada di tengah, yaitu bagaimana cara beriklan yang lebih bijak. Mungkin judulnya boleh tetap sama di dalam film atau poster kecil, tapi untuk iklan raksasa di jalan raya, mungkin bisa dipilih visual atau kalimat yang tidak terlalu trigger tapi tetap menarik. Seni itu luas, cara menyampaikannya pun pasti bisa disesuaikan. Akhir kata, polemik "aku harus mati" ini mengajarkan kita bahwa hidup di era sosial media ini, setiap kata dan gambar punya dampak yang sangat besar. Kita dituntut untuk lebih bijak, baik sebagai pembuat konten maupun sebagai penikmatnya. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut teman Manai, keputusan menurunkan iklan ini sudah tepat? Atau ini bentuk sensor yang berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, berdebatlah dengan sopan dan kepala dingin ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan subscribe Manai Berkisah, supaya tidak ketinggalan bahasan menarik lainnya. Manai pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di bahasan berikutnya. Bye-bye.